Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang bisnis merawat budaya. Ya, Dika, Indonesia kaya dengan budaya, Pasti seni, dong. sejarah dan lainnya. Kira-kira tahu nggak berapa banyak? Enggak lah, karena nggak seperti itu, karena banyak banget. Ini aja Banyak banget ya. wilayahnya aja udah banyak banget. Pasti budayanya juga dari satu wilayah ke wilayah lain itu udah sangat berbeda. Dan Betul. kalau kita nggak keliling dan benar-benar menyentuh budaya, kayaknya sulit deh untuk Betul tahu. sekali. Di Indonesia ini ada 17.000 lebih pulau. Kemudian ada lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia. Dan ada lebih dari 500 bahasa daerah. Terbayangkan bagaimana budayanya begitu kaya ya. Jadi memang sangat luar biasa Sangat Indonesia luar ya. biasa. Nah, potensi inilah yang kemudian mengilhami sepasang suami istri. Mereka adalah Mas Bram Kusharjanto dan juga Komarati Kusharjanto selaku inisiator PT Gelar Nusantara untuk melakukan bisnis tapi dalam bidang budaya. Bisnis budaya. Bisnis budaya, Penasaran menarik ya nggak? pastinya. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Keragaman budaya Indonesia berpotensi besar menjadi produk bisnis pariwisata. Hal inilah yang kemudian mendorong para pelaku usaha untuk mengemas berbagai konsep menarik untuk kemudian ditawarkan sebagai produk budaya kepada wisatawan. Seperti yang dilakukan oleh Bram Kusharjanto. Pada tahun 1999, ia beserta istrinya Kumorati Kusharjanto mendirikan perusahaan jasa wisata bernama PT Gelar. Memiliki visi untuk menciptakan pasar baru bagi seni budaya Indonesia. Bram dan Rati mengemas pertunjukan seni secara kreatif dan inovatif agar dapat diterima masyarakat dari seluruh lapisan usia dan status. Dengan cara menggelar pertunjukan seni dan menyediakan paket-paket perjalanan budaya ke daerah yang dinamakan cultural trip. Di sini wisatawan diajak untuk berkunjung ke berbagai daerah dan menikmati pertunjukan di tempat seni tersebut berasal. Dalam membuat satu pergelaran budaya seperti wayang dan pertunjukan tarian, Bram dan Rati selalu melakukan riset secara mendalam dan melibatkan seniman asli daerah. Selain itu, Bram juga sempat membuat VCD berjudul Dewa Ruci yang berisi pertunjukan wayang kulit oleh Ki Mantep Sudarsono sebagai salah satu alternatif agar masyarakat urban yang memiliki kesibukan dan mobilitas tinggi tetap dapat menikmati seni pertunjukan budaya di mana saja dan kapan saja. Ya, ini kalau kita lihat seni, sejarah, budaya bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga bisa dibisniskan, tentunya bisnis yang positif. Betul. Ya. Dan Berarti ada peluang usaha lah istilahnya, jadi celah di situ peluang ya. usaha, dan itu juga selain ada bisnis juga mengembangkan, Betul. mempertahankan. Dan ikut melestarikan pastinya Betul ya. sekali. Langsung kita sapa Mas Bram dan juga Mbak Rati. Halo, selamat datang di Halo Indonesia. Oke. Kayaknya mereka masih berpikir mau bikin ide-ide kreatif apa. Pertunjukan apa nih ngeliat Mas Bram sama Mbak Dika. Duh, seperti wayang orang kali kita ya. Oke, Mas Bram dan Mbak Rati, boleh. Ini kalau kita lihat kan tidak ada background atau latar belakang dari pendidikan budaya ataupun juga seniman, tapi kemudian berkecimpung dalam dunia bisnis dan itu wisata budaya, seni dan segala macamnya. Bisa dijelaskan mungkin Mbak Rati? Iya, sebetulnya awalnya dulu memang tidak terfikir gitu akan terjun ke dunia ini, tapi pada waktu itu ketika kami bekerja sama dengan satu institusi yang terkait dengan seni pewayangan ya waktu itu, tiba-tiba kami tersadar aja loh, ini baru satu, padahal banyak sekali kekayaan kebudayaan kita yang belum tergali gitu. Kenapa nggak kita coba gali lebih lanjut? Pasti bisa jadi sesuatu gitu, dan ternyata setelah kami nekat akhirnya kita dirikan Gelar. Memang ketemu banyak hal yang mau tidak mau kami harus belajar lagi, tapi itu jadi sesuatu yang mengasyikan gitu. Oke, ini berawal dari nekat. Nekatnya kayak apa sih Mas Bram? Awalnya dari hobi sih semuanya sebetulnya ya. Jadi kalau nggak suka kan, kalau nggak punya hobi atau nggak suka secara dalam gitu kan juga nggak akan bisa kejadian gitu. Ya nekat karena ya pertama kita nggak punya latar belakang pendidikan kesenian budaya. Wah jauh deh, saya teknik, dia di desain gitu ya. Jadi nggak punya. Jauh banget ya. Jauh. Dia teknik desain wisata. Kesasar. Jadi kalau kesasarnya udah kejauhan. Kejauhan ya. Mestinya ke Surabaya, jadinya ke Tapi nggak pengen Medan. pulang, istilahnya kesasar nggak pengen pulang. Terus yang kedua ya permasalahan yang klasik ya sebetulnya di semua starter, semua UMKM itu kan modal, gitu. Dan dipikir kayak udah deh pokoknya kita jalan aja dulu gitu, kita nggak pernah. Udah deh kita nggak usah, kalau mikirin kayak gitu stres, nggak jalan-jalan gitu. Oke. Lalu mengemasnya seperti apa supaya tetap bertahan dari
kalau tidak salah dari 99 ya, tahun 99 sampai detik ini ada. Berarti sudah berapa tahun? 15 tahun ya? 15 tahun. 15 tahun. Bagaimana mengemas supaya tetap ada dan awet? Awalnya sih memang kita sebetulnya sama punya sebuah persepsi yang sama dengan kebanyakan orang pada saat kita melihat sesuatu pertunjukan. Oh, ini bisa diginiin. Kalau nonton wayang orang dikasih apa ya, multimedia atau apa gitu loh. Ya semuanya awalnya pasti dari situ. Dan berangkat dari sebuah kalimat yang sebetulnya paling umum ya di kalangan orang Indonesia terhadap kebudayaannya, yaitu gimana ya caranya supaya ini lestari, atau gimana ya caranya supaya sesuatu itu atau kesenian sesuatu itu bisa diminati oleh anak muda. Itu paling banyak. Berangkatnya semuanya dari situ. Pasti setiap orang yang bergelut di dunia ini pasti berangkatnya dari situ dulu. Ini bisa diginiin, ini bisa diginiin. Lama-lama jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, akhirnya kita mengambil kesimpulan yang asli itu yang keren. Asli yang keren gitu yang asli ya. yang keren. Makanya dari kita awalnya bawa kesenian itu ke Jakarta, sekarang kita balik orang-orang Jakarta atau orang-orang banyak. Tadinya orang-orang Jakarta berangkat, kita bawa ke daerahnya ke daerah tempat kesenian itu berasal. Kita nonton di sana. Oke. Dan itu lebih keren. Jadi itulah yang disebut wisata budaya ala Mas Bram dan Mbak Rati ya, bisa dibilang ya. Sebenarnya apa sih yang ditawarkan yang berbeda sebenarnya selain kita ya istilahnya nonton pertunjukan budaya lah ya. Mungkin kalau di Jakarta kita bisa lihat di mana ada tempat-tempat yang memang kita ketahui. Nah, ini justru dibawa langsung ke tempatnya dan bisa bertemu langsung katanya dengan seniman aslinya ya. Bisa diceritakan bagaimana Jadi konsep gini, ini? Pada dasarnya begini, kesenian kita itu banyak terkait dengan ritual, aslinya seperti itu. Nah, kan akan sulit kalau misalnya kita cabut dari akarnya, lalu kita bingkai di Jakarta di dalam satu gedung pertunjukan, rasanya kok nggak pas juga gitu, karena kita kehilangan konteksnya. Nah, berangkat dari situ akhirnya kita coba tawarkan ke teman-teman dulu waktu itu, mau lihat nggak yang asli seperti apa? Tapi itu juga mengandung konsekuensi, artinya begini, ketika kami mengajak teman-teman atau peminat kesenian atau peminat budaya untuk datang ke tempat aslinya, otomatis yang pertama di sana kita harus masuk ke desa tempat asalnya misalnya. Kemudian pasti di sana tidak ada gedung pertunjukan. Artinya itu betul-betul menuntut minat yang luar biasa. Luar biasa ya. Perlu usaha juga yang luar biasa ya. Betul. Dan kemudian bisa jadi di sana juga nggak ada infrastruktur yang memadai, gitu kan, ada hotel, ada apa gitu. Jadi akhirnya ya peminatnya sebetulnya menjadi niche sekali. Kemudian itu bukan berarti lantas menjadi murah gitu, karena pada saat kita mau masuk ke pedalaman misalnya gitu, banyak ketidakpastian ya misalnya. Oh, di sini jadwal ke sana tuh nggak ada, kok buru-buru pesawat, bis nggak ada dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus mengkreasi sendiri sehingga akhirnya memang yang benar-benar niat yang mau ikut gitu, dan itu jumlahnya nggak besar ya, tetapi berkelanjutan terus. Berkelanjutan dan ternyata akhirnya lama-lama meningkat ya, apalagi sudah berjalan sampai 15 tahun ya. Dan ini pasti banyak tantangan. Nanti kita ceritakan di segmen berikutnya, namun kita jeda dulu ya. Baik, kita akan kembali setelah jeda berikut.